yang berpuasa. Masya Allah. Tapi di antaranya ada orang yang boleh masuk surga, tapi terserah pintu mana yang mau dia masuk. Yaitu orang yang kuat agamanya, menghilangkan kemaksiatan dan taat kepada Allah serta menundukkan pandangan pada lawan jenisnya. Terserah pintu mana yang mau dia masuk. Dia pilih aja. Ternyata ada Ustazah Nela di pintu Firdaus. Amin. Aku ikut saja aja lah. Aku ndak usah ikut Ar-Rayyan lagi. Aku masuk Firdaus aja lah. Bisa. Tapi setidaknya kita masuklah Ar-Rayyan itu. Nanti ada ketua majelis taklim kita masuknya Ar-Rayyan. Kita rupanya masuk boleh pintu surga mana yang mau kita masuk. Kita ikut ketua kita. Reuni kita di depan pintu Ar-Rayyan. Untuk orang-orang yang berpuasa sunnah. Maka ibu-ibu berpuasalah. Susah kita di dunia, insya Allah masuk surga kita pada akhirnya. Lagian puasa itu susah cuma untuk awal-awal aja. Lama-lamanya udah terbiasa, dia jauh lebih mudah. Insya Allah, satu itu. Dapat pahala, dapat syafaat, kemudian masuk pintu Ar-Rayyan, kemudian diijabah doa kita. Masya Allah. Yang kedua, orang amal yang dengan amal itu kita mendapatkan syafaat di yaumil akhir. Yang kedua adalah bacaan Al-Quran kita. Ibu jangan remehkan ini bacaan Al-Quran. Ini kayak kitab 30 juz, 114 surat, 6.666 ayat, 323.000 huruf, 77.429 kata. Ini kalau kita baca, maka dia akan menolong kita di yaumil akhir. Sudahlah membacanya dapat pahala, menengoknya dapat pahala, mendengarnya dapat pahala, ditolongnya pula kita di yaumil akhir. Kebangetan orang gak mau baca Quran, merugikan dirinya sendiri. Salah tak pula berdosa, terbata-bata dapat pahala. Bayangkan tuan, al-mahirum bil Quran ma'as safaratin kiramim bararah. Siapa yang mahir membaca Quran, maka dia akan dikelilingi malaikat Allah. Walladzi yaqra'ul Qur'an wa tata'ta. Dan siapa yang baca Quran lalu terbata-bata dia membacanya, wa huwa alaihim syakun lahu ajran, maka dia dapatkan dua pahala. Pertama pahala karena bacaannya, kedua pahala karena susahnya dia baca. Susah baca dapat pahala. Makanya ibu-ibu, baca Quran ini ada 3 hukum. Pertama, kalau tak pandai baca Quran, wajib belajar sampai pandai. Ustazah, boleh enggak saya baca Quran Latinnya aja? Nggak bisa. Wajib belajar sampai pandai. Nanti kalau udah pandai, bacanya sunnah saja. Jadi ibu kalau nanya sama saya, Ustazah, apa hukum saya baca Quran? Saya bilang, saya tanya dulu, ibu pandai tak? Kalau tidak pandai ibu baca Quran, maka hukum baca Quran bagi ibu adalah wajib. Kalau ibu sudah pandai baca Quran, maka hukum baca Quran bagi ibu adalah sunnah. Paham? Makanya saya sarankan kepada kita semuanya, untuk kita yang belum pandai baca Quran, wajib belajar sampai pandai. Dan untuk baca Quran, membaca Quran, ciptakan waktunya. Banyak kita nggak sempat baca Quran, bukan karena nggak sempat, karena kita nggak menciptakan waktu. Ciptakan waktunya. Kapan saya mau baca Quran? Oh, saya mau baca Quran setiap habis subuh, jam 5:15. Ciptakan waktunya. Lakukan terus. Sehari, 2 hari, setahun, 2 tahun. Jangan diubah waktunya. Pergi pulang kampung jam 5:15, tetap baca Quran. Mati lampu, pakai senter HP, tetap baca Quran di jam yang sama. Saya berani menyatakan, untuk yang masih belum tiap hari baca Quran,
Kenapa kita itu tidak bisa konsisten baca Quran? Karena waktunya berubah-ubah sesuai dengan yang kita mau. Sehingga otak kita nggak otomatis mengerjakannya. Hari ini kita baca subuh, besok siang, besok sore, besok malam, besok 3 lembar, besok 1 juz, 2 minggu nggak baca lagi. Karena waktunya berubah-ubah. Tentukan waktunya, kapan? Apapun yang mau ibu kerjakan, ibu tentukan waktunya. Pernah nggak ibu olahraga naik sepeda, lagi semangat-semangatnya naik sepedanya 2 jam. Setelah itu rupanya badan sakit-sakit, berhenti 2 minggu. Kenapa ibu nggak naik sepeda lagi? Sakit-sakit badan saja. Kenapa? Karena nggak diciptakan waktunya. Dulu saya itu tak bisa olahraga. Lama-kelamaan saya komitmen untuk bisa olahraga. Tapi saya merasa sibuk padahal saya tak sibuk. Akhirnya saya ciptakan waktu untuk olahraga dan terkerjakan sampai sekarang. Apapun yang ibu mau lakukan, ciptakan waktu. Ibu yang atur waktu. Nah, baca ya 15 menit setiap hari, 15 menit setiap hari. Jangan diubah-ubah waktunya. Kalau waktunya diubah-ubah, nanti otak kita tak terbiasa untuk mengerjakannya. Nah, jadi Quran ini pertama, kita dapat pahala membacanya, betul? Yang kedua, kita dapat syafaat. Dia akan nolong kita di yaumil akhir. Kita cukup di dunia ini yang susah, biarlah. Semoga di akhirat kita senang. Yang penting kita lapang. Kalau nanti semuanya kita ini masuk kuburan, semoga kuburan kita itu besar, lapang bagi kita. Biar di dunia rumah kita kecil, tapi di kuburan nanti lapang, amin. Sebaliknya ngapain di rumah kita itu besar, tapi di kuburan nanti sempit. Karena kita istidraj. Rumah itu yang penting diri kita, bukan rumahnya. Berapa banyak orang yang tinggal di rumah besar tapi suami istri berantu-antu, berkelahi, menjerit-jerit. Rumah 3 lantai mau manggil suami macam Tarzan ke atas. Kau manggil aku jangan meki-meki, kan jauh bang, ribut. Tapi ada orang rumah kecil tapi hatinya lapang, sekeluarga mereka senang. Maka kita ini pengenlah di usia 40-50an ibu ini tidak saatnya lagi lah memikirkan hal yang lain selain gimana caranya bisa masuk surga. Gak usah pikirkan banyak hal. Orang kepo-kepo, orang ghibah, berita-berita viral, gosip RT, gosip majelis taklim, gosip RW, perumahan. Gak usah pikirkan itu. Ini banyak kali yang ibu pikirkan. Pikirkan adalah bagaimana ceritanya kita itu bisa taat ibadah, bisa masuk surga, mencari amal-amal yang baik. Insya Allah. 1, dapat pahala. 2, dapat syafaat. Yang ketiga, bacaan Al-Quran kita bisa menjadi wasilah. Apa namanya? Wasilah agar kita bisa mendapatkan keinginan kita. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, lapanglah kuburan mak saya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, ringanlah sisa kubur orang tua saya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, berhentilah malaikat menyiksa orang tua saya. Ya Allah, saya baca Quran. Dengan baca Quran ini, sehatlah anak saya. Itu namanya wasilah. Wasilah bisa kita ciptakan untuk mencapai yang kita mau. Boleh nggak baca Quran niatnya untuk dunia? Niatnya tetap untuk Allah, tapi bisa kita doakan untuk dunia kita. Oke? Yang pertama apa tadi? Puasa sunnah. Yang kedua, bacaan Al-Quran kita. Yang ketiga, amal yang dapat mendatangkan syafaat atau sesuatu yang dapat mendatangkan syafaat nanti kalau kita meninggal adalah orang-orang yang soleh. Dekat, bergaul dengan orang-orang yang soleh, nanti ada masanya orang soleh itu akan membantu kita, memanggil kita masuk ke dalam surga. Makanya cintailah orang-orang yang soleh, cintailah orang-orang yang taat,
Karena bisa jadi dengan